Dan bisa ditanya, loh jenengan pundi daleme? Lek panjenengan nate urip sekian abad yang lampau, wah aku neng Kudus. Kudus pundi wes duli norono. 2-3 tahun kemudian tak goleki Mas. Ketemu tempat itu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nah, itu kan terbalik. Mati dulu. Coba lek Hono Caraka niku Hono Caraka ana utusan. Nggih. Utusan sing manjing teng niki wau Roh Kudus. Jadi Ya, menungso niki. Ya, kamu dijadikan dari bapak dan ibu, tapi ada utusan. Seret guru sejati kayak apapun namanya istilahnya itu. Oh nggih. Gitu. Ini yang nuntut, ana utusan, gak ketok. Pelajar ono supaya kowe iki kenal karo utusan. Nggih. Hono Caraka, Data Sawala. Utusan ini datan Sawala, dia nggak akan bisa bohong. Dia nggak akan belenjani janji. Hono Caraka, Data Sawala, padha jayanya. Yang masuk ini tadi, ini mempunyai kekuatan yang sama. Gampangnya wong Islam luamah, supiyah, mutmainah itu di sini, dulur papat, limo pancernya itu di sini. Ada sama-sama mempunyai kekuatan yang sama, ya. Ada cipta rasa karsa di sini. Jadi manusia itu ada 9 yang dia masuk. 9. Di antaranya luamah, supiyah, mutmainah, amaroh itu. Terus di antaranya adalah panca indera. Ponco indrio. Okay. Itu ada di dalam situ. Belum lagi anasir. Anasir itu adanya udara dalam diri manusia, adanya api di dalam diri manusia, adanya api tanah, unsur tanah dalam manusia. Niku semua, dan ini semua punya kekuatan yang sama. Tergantung bagaimana tadi yang satu tadi bisa mengendalikan semua. Padha jayanya moga godhongo. Nah, semua itu akan habis mana saat meninggal. Kan gitu. Ponco indriya habis. Anasir-anasir yang bumi masuk ke bumi, yang itu kembali ke zatnya masing-masing. Hanya satu yang terus, Roh Kudus, guru sejati jiwa. Ya. Kali lagi ojo dicampur agama. Man robuka. Rogo. Lah iya makane deh. Makane mudine ya. Pak Mudin iki. Nggih niki mudin. Makane kula lek ngaji Bos. Tak gitu ini kelasnya. Jadi begitu tadi, anasir kembali, semua kembali, hanya satu. Lah ini yang monggo bodhongan itu berarti jadi batang semua gitu ya Mas. Semua jadi bangkai kan? Jadi bangkai semua. Berarti kalau dibalik maknanya juga berbalik no? Romo. Nggak ada artinya. Karena sudah mati duluan ya? Sudah. Kita ini asalnya kan mati. Ya kan? Kita ini asalnya mati. Proses sperma sama itu ketemu ini menjadi baru hidup. Hidup yang baru. Baru hidup. Hidup. Yang hidup ini pun miliaran hanya satu. Berarti kita semua ini terpilih Romo nggih? Oh, iya. Dari miliaran sel sperma yang itu hanya satu titik yang bisa membuai, yang lainnya mati. Katut keluar dia. Nah, satu ini. Terus
Satu ini dibuai hidup selama sekian lama. Paling tidak di dalam tanda petik 120 hari, 3 bulan, itu ada kehidupan. Kutiupkan roh. Itu agama. Tetapi wong Jawa nggih ngoten. Dikasih telonan. Iya, diselamati. 3 bulan gitu kan, tingkepan kayak apapun namanya sampai turun tanah. Itu diselamati. Untuk menghormati roh itu tadi ya berarti. Untuk menghormati guru sejati nasi jabang bayi itu tadi. Ewa dene ujung-ujung kok gak cocok ambek karepe sing tuwa. Ya kan? Tibake narkoba, ya kan? Ya sudah. Padahal sebelumnya begitu lahir procot wis diselamati. Jenang Sengkolo misalkan gitu kan. 7 harinya juga begitu dan seterusnya. Mulai hamil aja sudah diselamati sedaya niku ngoten. Nah, jadi niku kembali mergo napa? Spiritual. Mboten enten kitabe. Nah, baru kali Rangga Warsita dicatet dalam wirid, dalam surat-surat nika. Ngoten. Hebatnya dia. Kok iso ngarani iki betal jemur, iki betal makmur, iki betal mukodas. Sing nukani jeneng niku sinten? Rangga Warsita. Nah, ya. Jadi kita kembali lagi. Saya pengen teman-teman ini langsung pada punjarnya besok kembali. Jangan sampai kita mati itu manasak, manusuk, manata tersesat. Okay. Kula niku nate mireng Romo, dawuh Pini Sepuh. Ya. Ngeten. Wong yen gak ngerti leluhure, mongko dheweke bakal bingung carane mulih. Mergo mboten ngertos leluhure. Asal usule saking pundi kan mboten ngertos, mergo mboten ngawari leluhure. Niku menurut panjenengan pripun Romo? Jadi begini, seyogianya iya. Seyogianya. Nek tengah agama niku, maka selesainya ya, selesailah ibadah seseorang kecuali 3 perkara. Tenang, anak yang soleh. Titik anak yang kok gak utuh buyut canggah pada wareng, udek-udek gantung siwur. Enggak. Kan ngoten? Hanya sampai pada anak yang soleh. Titik. Ini udek-udek gantung siwur wis ora ero mbae buyute. Padahal ini nasab. Sampean dadi ngeten iki lak mergo dhisik leluhur sampean niku nate urip. Berapa ratus 500 tahun, miliaran tahun niku sing dadi rambut tadi niku. Panjenengan semerap? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Gitu. Soal teori Darwin oke lah. Gitu. Oleh sebab itu sakniki nembe dipikir bahwa sebelum Adam itu sudah ada makhluk. Bingung loh tambah. Sebelum Nabi Adam itu sudah makhluk. Sing saged maca sapa? Spiritual. Tapi mboten kenging diwedar. Nggih. Cukup tahu sama tahu. Cilaka niku. Cilaka niku. Makanya saya tadi matur, kata kuncinya niku napa? Percaya titik. Aja kok debat. Ini kalau teman-teman debat, jadi tukaran dari kopi ya. Gitu. Iso siram-siraman kopi. Gitu. Jadi kata kuncinya teman-teman itu kadang-kadang ini. Nah, untuk membuktikan itu, ngapunten. Tadi saya cerita saya punya guru, mbah guru, punya ilmu yang aneh-aneh tadi. Ya, yang sudah meninggal. Saya punya ustadz, Kak iso ngaji, lulusan SMP. Saya manggil dia ustadz. Loh, Pak Haji, kula niki sanes guru ngaji, sanes ustadz, kok sampean wis ta manut kok tak celuk ustadz. Akhirnya kanca-kanca ini manggil dhek nggih ustadz.
Padahal iku lho pok bengkonge huruf Arab gak ngerti, Pak. Ya apa ngoten iki? Ya. Tak serai pondok jebret. Piyambake tertuntun oleh gaib. Gaib niku nuntuni ngaji. Coba. Dadi adeke niku sing gak ngerti pok bengkonge huruf Arab. Sakniki pun cerewito. Gaib sing nuntuni. Lho, mosok gak percaya. Gaib lek padha kurung ya. Assalamualaikum. Haji. Nggih. Nek wong liya nyeluk gaib guru kula gak gelem. Aku gak mau guru nang awakmu. Nggih. Aku pengen roh. Nek jenengan niku gaib pernah hidup. Aku nate urip. Napa bedanya saya cerita tadi? Jenengan tuh nasabnya sekian tahun pernah hidup. Mbah, nek panjen lek panjenengan nate urip teng pundi? Nang Alas Purwo. Dawuhe ngoten. Nggih. Oke. Kapan kula mriko? Ngenteni nek wis terang. Terang kula mriko. Iki lho nggonku. Teng tengah Alas Purwo. Niki lho nggonku. Oke. Kula catet to. Apa wong alas banyu sak kecipret ngoten niku. Jare dhek urip ndek kono. Tapi Pak, di pohon-pohon itu banyak orang yang diam. Tapakur. Niku wis mati. Teng Alas Purwo niku. Oleh sebab itu, oleh perhutani disebut sebagai hutan lindung nasional dan tidak boleh memotong pohon. Kena apa? Lek pohon sampeyan dibabat wong ana wong ngene, Pak. Gak ero sing Berarti secara spiritual ngene niku. Enggak lah aku ro. Dadi anak buah nggih. Melok aku mlaku. Ojo. Itu di Alas Purwo. Nah, termasuk niki wau, Mbah niki wau pernah hidup sampai sekarang di sini. Tak titeni. Sakniki tempat itu dibangun pura. Apa? Yang di Alas Purwo itu. Nggih, tempatnya Mbah iki mau. Mbah sing gaib sing nuntuni ustaz kula niku. Itu dibangun pura, berarti ada orang lain yang tahu juga bahwa itu ada. Oh. Oke? Nggih. Paham? Nggih. Gitu. Jadi dudu aku tok sing eruh. Ada orang lain dibangun, Pak. Disembayangi. Tapi cara Hindu. Nah, itu cerita. Nah, jadi orang yang sudah punya tuntunan gaib itu, ya kan, itu harus selalu menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Dari perbuatan-perbuatan niki wau nggih. Iya. Itu kan. Mau limo kalau bisa. Iya, tapi kan tidak mudah. Nggih. Tidak mudah, gitu kan. Nah, sekarang terpulang pada teman-teman, pada kehidupan kita. Besok kalau sudah mati, kembali ini ke sana, gitu kan. Nah, ini yang mempertanggungjawabkan. Ini terus menunggu yang disebut wonten alam pangrantunan. Sekitar 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun seperti Sabto Palonoyo Genggong niku mandap, sret. Nah, terserah itu apapun namanya, nopo nitis, nopo niku. Nah, ini sing nuntuni anak turun dan nitisnya niku pasti terhadap putra wayah. Keturunan kita setelahnya. Ya, itu dan bisa ditanya. Loh, jenengan pundi daleme? Lek panjenengan nate urip sekian abad yang lampau, wah aku neng Kudus. Kudus pundi? Wes duli norono. 2-3 tahun kemudian tak goleki, Mas. Ketemu tempat itu. Coba dari hubungan spiritual gini-gini. Tahu nggak leres niku ngene. Apa kurang percaya lagi pada keadaan alam?
tempat lain lagi. Loh, yang pundi? Loh, aku nang nggone Gunung Wilis kono lho. Golek ana Gunung Wilis. Sapa sing kate nguteri Gunung Wilis? Sampai ana wong Kediri ya, Pak. Ya, teler aku ngubengi Gunung Wilis. Kira-kira 3-4 tahun kemudian saya pinjam teman Rocky mobil, Rocky Tasile ijol timorku gawean. Wis gak usah wis Pak Ido gawean ae. Tapi nanti saya ketidulin aku nang Kediri. Mulai dari rumah sudah niat saya akan cari petilasan eyang. Jadi saya nyetir ini terogo sini leh. Artinya manusianya Yudo, tapi saya ngendaleke sanes Yudo. Biar aku mbek bojoku. Sampai Pare sampai terus tanya orang apa enten petilasan, Bu boten enten. Tanya lagi sampai akhirnya tuh ketemu. Itu di mana pilihnya? Aduh. Antara Pare sama Nganjuk. Pare Nganjuk. Di Gunung Wilis itu kan banyak petilasan tuh. Nah, di antara di situ. Pare Nganjuk ini aku saiki selali apa nih? Wis nggak tahu tempatnya lagi. Itu ada jalan aspal, mari aspal makadam, mari makadam lemah, mari lemah entek kan jalan. Berarti juga nanjak gunung ya? Enggak, datar terus sampai entek jalan gini, jret. Terus nangdi. Nah itu disinilah kata kunci orang itu kepada Tuhan. Tuk, ana uang mas, teko. Iku entak oro-oro, nggak ada orang. Ana uang teko. Madosi sinten dan sebagainya. Amboten kula mbek ana petilasan. Oh nggih, monggo kali kula. Iki mlaku, tek. Iki jurang. Jret. Ini Gunung Wilis. Jurang ini dalamnya mungkin 300 400, dalam sangat, Ngare namanya. Merepet liwat tebing itu. Wong lur, aku bojoku mbek Pak itu bertiga. Di dalam gua, gede, lek truk 5 yang mlebu. Ya iki nggonku dhisik ngajar ngaji. Cantrike nang kono. Cerita dek. Inilah yang dipakai orang Jawa-Jawa dulu di dalam ngangsu kawruh, memperdalam pada Tuhan dan bersatu dengan alam. Dia berkomunikasi. Oleh sebab itu ojo nyalana wong tahlilan. Karena dia nggak ngerti bahwa itu berkomunikasi buat orang yang paham. Nek nggak ngerti selakonono lah. Jadi itu begitu dia cerita, dia ngene aku lungguhan nang kene. Dan itu setiap malam mesti berbunyi bat. Guanya itu dididiki orang kayak dididiki tik. Bawah itu kalau pagi ya bekas tanah gogrokan itu Pak ikut cerita. Tapi tidak pernah tumbuh gini. Padahal itu tiap malam lah, ikilah ya mesinnya ambrol lah, katakanlah begitu. Enggak. Memang aneh ya. Nah itu jadi omongannya dia, aku golek ono nang Gunung Wilis. Temu, golek ono nang Kudus, ketemu. Golek ono nang gone. Waduh wis. Nah, tadi kembali lagi bahwa harus komunikasi dengan yang gaib tadi. Ini saya sampaikan pada teman-teman, menujunya itu lama, jauh. Apalagi orang kalau sudah meninggal, untuk kembali lagi lama. Oleh sebab itu kalau orang sudah meninggal nggak usah diutik-utik, kecuali atas perintah Tuhan. Turun kamu, berikan berita kepada ahli warismu, perintah Tuhan. Tapi bukan kita yang minta. Begitu dan kita cuma didoakan terus saja ya, termasuk balik esakno. Hanya itu ada interval waktu sekitar 40 hari. Hari pertama sampai iki sing biasa ngubur wong mati. Mbah Mudin. Nah itu dia datang bisa cerita. Jadi saya juga, kakak saya, adik saya meninggal ya. Iya mas, aku wis mati saya gitu. Jadi kaget orang mati itu. Gitu. Kecuali orang yang sakit.
Dia wis ngerti tahapan-tahapan. Oh iya saya sakit. Ya, tapi sing kecelakaan dia itu kaget. Langsung pindah alam gitu ya. Pindah alam. Loh kok ngene? Ya memang, ya dia cerita. Makanya takono karo sing wis mati. Jadi saya sampaikan teman-teman sekali lagi itu belajar mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak cukup dengan sholat. Siap. Tidak cukup dengan sholat. Ya semua perilaku kehidupan ini diuri-uri. Okay. Semua nasihat baik ini ngomong apik ini di WA ini wah kata kalimat-kalimat mutiara sa. Gudang ya. Sing nulis iki lho iso ta? Ngelakoni. Jelasno ya Terus mesti iso. Lah gitu. Nggih. Nah, terus yang berikutnya bahwa di dalam akbar alam yang akbar ini ada tempat-tempat yang mustajabah dan memberikan power. Ya kan? Contoh, ini mereka ada yang ke Gunung Kawi, ke tempatnya Kenaro. Tak culno, saya cuma monitor dari sini aja. Dari HP, dari grup WA. Saya monitor tadi, kowe nyapo, kowe. Ayo mutero, stop. Saya cuma dari rumah. Biar mereka juga tahu sendiri kan apa yang mereka alami. Siap. Ada yang pohon yang bergerak lah di and so on. Kemarin saya ajak lagi ke tempat Eyang Ronggo Warsito almarhum, ya Ronggo Warsito. Aku kok cerita terus. Nggak apa-apa, memang ini yang dicari ceritanya. Silian itu. Aku mau cerita. Terus. Yang Ronggo Warsito itu suatu ketika saya berdoa, istilah meditasi gitu. Beliau kan rawuh. Apa yang Ronggo Warsito? Oh ya, ya yang saya pokoknya kak janji aku tak sowan. Kita sowan ke sana rombongan sama sapa semelok kakek ya. Nah, itu ke sana udah nyekar gitu. Setelah saya itu tahun piro ya? 2 tahun yang lalu. Moving. Oh masih. Nggih, monggo. 2 tahun yang lalu. Habis gitu. Oh ya 2 tahun ya kita ke Keraton ya, Solo. Habis gitu terus kemarin saya ajak ke Ponorogo, ke tempatnya Yai Kasan Besari, petilasan di situ kan. Kan itu Eyang Ronggo Warsito itu kan pernah meguru di situ. Nah, jadi saya tunjukkan teman-teman ini napak tilas. Setelah itu saya ajak ke namanya Selok Batu Gilang, Pak Selok Gilang. Selok Gilang. Tempat pertapanya Pasujutan ya. Pasujutannya Panembahan Senopati. Saya bilang bahwa ini batu ini punya power. Ya sebelum pergi saya sudah kasih tahu. Ngoten nggih. Jadi golek kono wis kacamata dicopot, nyembah, bukan nyembah pada batu tapi itu ada power. Dan kok nek kowe tanganmu ditarik kek, kepalanya yang mencium itu batu kek apa. Pokoknya ada suatu energi. Ya kan? Mereka masing-masing jengkring-gengin apa semua ngalami relatif masing-masing cerita. Artinya apa? Bahwa alam ini punya seperti itu gitu loh. Punya energi di titik-titik tertentu katanya. Yes. Gitu. Okay. Saya juga pernah mengalami seperti itu, Romo. Yang paling banyak kalau menurut saya itu di pegunungan. Boleh. Boleh. Keren. Nah, di antara pegunungan itu kan ada satu titik tertentu yang dia punya lebih maksimal. Nah itu hanya orang tertentu aja. Mulane lek munggah gunung dan sebagainya lu salam, nggak boleh begini begitu gitu kan. Karena gunung itu suci. Gunung itu suci. Buat orang-orang dulu itu suci. Makanya kalau mau sareannya leluhur itu ada di ketinggian karena mendekati. Saiki wis kaon. Sing ono sik Cina sian, golek nang nduk. Tapi di Kediri ada di Boncolono Om ya?
yang dekatnya Mas Kumambang atau Boncolono itu. Seperti ya pemakaman, tapi indikasi sebuah candi karena ada strukturnya, struktur batuan. Nah, jadi kita ini nguri-nguri budaya Jawa itu tidak hanya kalimat-kalimat, tidak hanya ajaran-ajaran, Tapi juga lelakunya juga. lakunya. Siap. Kata kuncinya di laku, karena dia ada sebelum agomo. Oke. Gitu loh. Nah, kita nih besok apa? Terakhir habis kan? Nggak bisa apa-apa. Yang kalau saya besok mati, terus saya dikubur pakai pakaian Jawa beskap, apa? Iya kan? Lu saya nih ngelakoni Jawa. Apa saya di kerobongi putih niku? Terus pundi? Nek wis mati manuta sing urip. Ngono carane rek. Nggih, Mun. Manuta sing urip. Sing urip kok dikai blangkon ya manuk kok sate kok kukur. Laras. Kowe dilawoni ya manuta sing urip. Gak usah protes. Terus ra iso protes. Nggih. Ya kan? Jadi wadaknya ini kan kotakannya kan gitu-gitu. Makanya lebih jauh lagi teman-teman ini yang kekadangan yang belum nyampe ke sana belajar ngerogo sukmo. Jadi di dalam hidup mati di dalam hidup. Karena hanya orang yang mati yang bisa ketemu Tuhan. Jari nih. Tak takono sing mati urung tahu ketemu. Putun kekno aku. Bingung nih. Ya, lu kadang-kadang tak tantang gitu. Jenengan petani HP pindah. Ya. Ya apa? Hah? Le. Iki cerita liya. Nggih. Iku ada harta karun di Swiss. Harta karun. Itu yang jaga Pangeran Papa. Pangeran Papa itu pangeran yang jarinya ini putus semua. Aku wis tau rono. Iku emas. Duh, tenan tambah. Nah, saya kira aku lu mboten semerap buktine. Ya napa? Ngoten. Ana surat le. Nang kono. Pun ngewareng jeret budal Rogo Sukmo berarti. balik suratnya dikenekna lho Mas, kertas iki lek dikenekna lak nindes ah. Nggih. Awake dhewe jaman Nggih, gatos ngeblat. Nggih. dibalekno iki lho gak percaya. Nanti gak percaya apa? Itu Pangeran Papa. Ngomong Pangeran Papa. Saya cerita lain. Dawuh kalian jenengan. Hah? Pangeran Papa dawuh kalian. Oh enggak. Mbah guru saya. Terus mbah gurunya itu pernah hidup di alas Banyuwangi itu, Nggih. ketemu sama Mbah Wongso Rejo. Mbah Wongso Rejo. Itu yang ngono. Nyeritani tentang Pangeran Papa. Ini cerita liya. Nggih. Artinya apa? Bahwa bisa orang merogoh sukmo itu membawa sesuatu bukti bahwa dia sudah sampai di sana. Ya. Nggih. Saiki tak kayak contoh lagi. Di Sumenep ada Asta Tengki. Asta tinggi. Hah? Tinggi, asta tinggi. Setinggi. Si tinggi. Nggih, asta tinggi. Nah, yang di Sumenep itu. Itu ada makam Pangeran Letnan yang di luar makamnya raja-raja itu. Nggih. Nah, itu ada marmer separuh gini. Marmer itu juga punya power. Kayak yang di tadi. Itu
Selo Gilang. Nah, jadi orang itu set begini nemplek Pak. Itu bawanya dari Mekah. Loh ya apa sih? Gak numpak pesawat. Ya ampun Pak. Gak gedok ah. Jadi akhirnya ya apapun yang terjadi di alam ini, monggo kita pilih korban. Ya. Kita Sudah. nilai sendiri-sendiri. Kita masing-masing. Siap. Terutama urusan dengan Tuhan itu sudah masing-masing. Kita Seperti hanya itu berarti adalah ranah spiritual, khasanah spiritual Jawa, ya. Bisa dikatakan demikian mungkin. ya. Dan syarat dengan serono. Serono itu sajen. Nggih. Syarat dengan sajen. Karena sajen-sajen itu punya maksud. Terus kalau sajen sendiri menurut jenengan gimana, Romo? Ya, sajen itu adalah permintaan-permintaan dari alam. Ya, permintaan dari alam. Misalkan besok peringatan 1 Suro, kowe nggak ya jenang sengkolo, misalkan. Kowe nggak ya bubur suran, misalkan. Itu alam yang minta. Tapi berarti dawuh dari alam ngoten Ya. nggih. Yang kita terima. Bisa jadi juga cepak ono rasulan jangkep, misalkan. Cepak ono tumpeng robyong, cepak ono kupat luar, coba itu. Itu syarat. Kawinan janur itu ditempeli dengan gedang. Misalkan gitu kan, gedang apa? Mantenan, gedang rojo. Rojo. Karena ini raja, Nggih, mantannya adalah manten raja. ono godhong apa-apa, godhong awar-awar, alang-alang ben semeng kesumi. Itu ada semua. Karena tidak ada kitab tulisnya. Nggih. Makanya pakai sanepan. Nah, Betul. itu yang sejak dulu. Lah saiki wis adoh. Tinggal yang nguri-nguri ini kayak apa. Nggih. Mau neruskan. Kalau ulang tahun anaknya ora ketang jenang sengkolo, beri Bujang langsung, tua. ya sudah itu ora ketang terus ditongani. Gitu loh, ditongani. Ya wes dipura bareng. Siap. Romo. Jadi kita kumpul dengan teman-teman ini maksudnya itu nguri-nguri, Budaya Jawi. tapi tidak hanya yang tertulis. Ngelmu iku ditanya kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyento sani setya budya pangegese durang koro. Jadi ngejar ilmu itu harus laku. Sekarang sekolah ya ada perbeonya. Dan disitulah kata kuncinya budi pekerti. Jadi tembang itu juga akhirnya jadi mantra. Kalau Sunan Kalijaga ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono wani sarta panggawe ala gunane wong luhut geni atemahan tirta maling ado tan ngarah mring mami guna duduk tan sirna.
Terung tung tung tung. Monggo di Oh iya, sorry. Wis. Nggih. Kadose cekap semanten Rama, mugi-mugi informasi saking jenengan sageta dados referensi keilmuan dhateng rencang-rencang lan mugi-mugi rencang-rencang termotivasi untuk mencintai budaya Nusantara. Ngaten Rama nggih. Ngapunten. Nggih, mboten napa. Beliau wonten kekiranganipun sebab ngelmu niku jembare kaya segoro. Leres. Nggih. Kula nggih nyuwun ngapunten Rama, mbok pilih kula sowan dhateng mriki wau enten kesalahan serta kelepatan. Lan napa nggih nyuwun gunge samudra pangeksami. Sami-sami. Semanten riyen. Rahayu, Rahayu. Nggih.